Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Nah, kakak harap kalian selalu dalam keadaan yang baik dan juga berbahagia. Di minggu kali ini kita berjumpa lagi di Bia Online dalam bulan Maria, pertemuan ketiga dengan tema berbuat apa yang dikatakan Yesus. Karena ulangi, berbuat apa yang dikatakan Yesus. Nah, nanti di pertemuan Bia Online yang ketiga ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, kakak harap kita semua dapat mengikuti Bia Online dengan baik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur Tuhan Yesus, kami haturkan kepadamu atas segala rahmat, atas segala limpahan berkat-Mu kepada kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengikuti Bia Online. Kiranya Engkau berkati kami, Kau lindungi kami ya Tuhan, agar sabda-Mu dapat terlaksana, dapat kami resapi dengan baik. Ya Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi anak yang baik melalui Bia Online ini dengan mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti Bia Online. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan bersukacita, bergembira memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama, Setinggi-tingginya Langit, dan yang kedua, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya lagu yang kedua. Harus tetap semangat dan bersukacita. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang saatnya kita membaca kitab suci atau masuk pada bacaan Injil. Injil pada pagi hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik sudah menyiapkan kitab sucinya? Sambil kakak bacakan, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kakak tunggu adik-adik untuk membuka dan menyiapkan kitab sucinya. Sudah siap? Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pecedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah bacaan Injil, sekarang saatnya kita mendengarkan renungan. Kita sudah mendengarkan Injil dari karangan Santo Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Tentang apa anak-anak? Perjamuan perkawinan di Kana. Apa yang terjadi di sana anak-anak? Bunda Maria hadir bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Yang menikah ini adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Apakah anak-anak pernah menghadiri pesta pernikahan, mungkin saudaramu atau teman dari orang tuamu, ya? Pasti di sana banyak makanan, banyak minuman. Kalian boleh memilih makanan apa saja yang tersedia di sana. Tapi akan sangat mengecewakan kalau makanan atau minuman yang tersedia di sana itu kurang. Banyak orang yang tidak bisa menikmatinya. Nah, anak-anak, hari ini juga kita belajar dari Injil tentang peranan dari Bunda Maria. Tema minggu ini adalah berbuat apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, anak-anak, kita melihat sabda Tuhan. Silakan anak-anak membuka kitab suci. Anak-anak membuka kitab suci. Tadi sudah dibacakan ya. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak harus menjawabnya, ya. Oke. Di mana diadakan, di kota manakah diadakan pesta perkawinan dalam cerita Injil karangan Yohanes tadi? Silakan ditulis jawabannya. Nanti hasilnya dikirim ya ke Biak RPD. Nanti Bu Helen periksa ya. Nanti siapa yang jawabannya paling benar, nanti Bu Helen sediakan hadiah. Oke, itu pertanyaan pertama. Di kota manakah diadakan pesta perkawinan dalam cerita tersebut? Yang kedua, siapakah sajakah tamu yang hadir dalam pesta itu? Anak-anak boleh menulis dengan ayat kitab sucinya ya. Menulis dengan ayat kitab sucinya. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam peristiwa itu?
apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus pada saat Ibu Yesus mengetahui bahwa kekurangan anggur. Yang kelima, apa jawaban Yesus kepada ibunya? Keenam, apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus pada pelayan-pelayan pesta itu? Yang ketujuh, apa yang dikatakan Yesus pada pelayan-pelayan itu? 8. Apa yang terjadi sesudah tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air? 9. Siapa yang buat mujizat itu? 10. Atas permintaan siapakah Yesus mengadakan mujizat itu? Nah, anak-anakku yang terkasih, kita melihat betapa Yesus peduli. Bukan hanya Yesus, tapi juga Bunda Maria. Bunda Maria itu mengetahui lebih dulu bahwa kekurangan anggur. Artinya apa? Bunda Maria ini masuk ke dalam, mungkin ke dapur dan melihat makanannya, minumannya. Pemilik pesta itu tidak mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, anak-anak, kita belajar bahwa Bunda Maria itu sungguh sangat peduli. Pada siapa? Pada kita, umat pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya pada pertolongan Bunda Maria. Bunda Maria justru lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kesulitan hidup kita. Bunda Maria tahu, Bunda Maria harus meminta kepada siapa? Bunda Maria meminta kepada siapa, anak-anak? Kepada putranya Tuhan Yesus. Mengapa Bunda Maria minta kepada Tuhan Yesus, anak-anak? Karena Bunda Maria tahu bahwa Yesus pasti akan menolong. Yesus bisa menolong. Yesus juga mendengarkan permintaan ibunya. Tapi anak-anak, apa yang terjadi pada saat Bunda Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tetapi Bunda Maria juga agak kaget. Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Nah, anak-anakku yang terkasih, Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu Tuhan, pasti melakukannya. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwa mujizat pertama yang dilakukan Yesus ini setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan mulai inilah nampak bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Dan Bunda Maria tahu bahwa Yesus bisa melakukannya. Dan Bunda Maria tahu dengan pasti kepada siapa Bunda Maria memintanya. Walaupun Tuhan Yesus agak kasar menolaknya, waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria percaya inilah waktunya.
Dan Bunda Maria dengan mantap mengatakan kepada pelayan-pelayan, ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan anak-anak, apa yang diperintahkan oleh Yesus? Isilah tempayan-tempayan. Tempayan-tempayan itu gentong air yang besar. Mungkin ya sekitar 60-70 liter isinya. Dan Yesus mengatakan, isi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Ada berapa tempayan ya anak-anak ya? Coba dilihat itu ada berapa tempayan yang diisi sampai penuh. Ada 6 tempayan yang diisi sampai penuh. Sesudah diisi sampai penuh, kita melihat di sini peranan dari pelayan-pelayan itu. Mereka taat melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka melakukan, mengisi tempayan itu sampai penuh. Kita juga pun perlu mempunyai sikap taat kepada Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang disuruh oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus. Marilah kita juga taat melakukannya. Setia melakukannya. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, cedoklah air itu dan berikanlah kepada pemilik pesta ini. Dan apa yang terjadi anak-anak? Seketika itu juga air itu sudah berubah menjadi anggur. Anak-anakku yang terkasih, apa yang kita pelajari dari pesta perkawinan di Kana ini, di mana Yesus pertama kali melakukan mujizat. Yang pertama itu adalah dari Bunda Maria. Kita pelajari dari Bunda Maria. Kita teladani dari Bunda Maria. Bahwa Bunda Maria itu peduli. Peduli itu seperti apa ya? Tahu, paham apa yang dibutuhkan orang tanpa orang itu melakukannya. Contohnya, rumahmu kotor, ibumu masih repot. Kalau kalian itu peduli, tanpa disuruh, ambil sapu dan bersihkan rumahmu, menyapu rumahmu, buang sampah pada tempatnya. Ini peduli. Anak-anak, mari kita belajar untuk peduli dalam hidup ini. Tanpa dimintai tolong, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya peduli saja, tapi berbuat sesuatu untuk membantu, untuk menyelesaikan kesulitan yang ada. Yang kedua, Bunda Maria itu menyiapkan Tuhan Yesus untuk menunjukkan dirinya sebagai anak Allah. Bunda Maria juga menyiapkan jalan untuk datang kepada Tuhan Yesus bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bunda Maria menjadi perantara doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Bunda Maria peduli apa yang kita butuhkan, dan dalam doa rosario sepanjang bulan Maria ini, kita bersama dengan Bunda Maria datang kepada Tuhan Yesus. Yang berikutnya, dari peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengabulkan permintaan Bunda Maria. Nah, membuat kita semakin percaya kalau kita berdoa dengan bantuan Bunda Maria, dan Bunda Maria menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya Tuhan Yesus pasti mengabulkan doa kita, berkenan mengabulkan doa-doa kita.
Oleh karena itu anak-anakku yang terkasih, rajinlah berdoa rosario selama bulan Maria ini. Agar apa? Agar Tuhan mengubah anak-anak menjadi sesuatu, menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang selalu menggembirakan orang tua, anak yang nurut, anak yang taat. Nah, anak-anak, dari Bunda Maria itu apa yang anak-anak perlu lakukan dalam hidup ini? Seperti tadi Bu Ellen sudah katakan yang pertama, yaitu peduli. Peduli. Contoh sederhana, bangun tidur, bersihkan sendiri tempat tidurnya, rapikan sendiri tempat tidurnya, tanpa harus menunggu mama, tanpa harus menunggu ibu untuk membersihkannya. Itu peduli. Peduli yang lain, makanan yang kalian makan, yang kalian ambil sendiri, kalian peduli akan jeripaya orang tuamu. Makanlah makanan itu sampai habis, jangan dibuang. Peduli pada saudaranya, kalau saudaranya dalam kesulitan, tolonglah saudaramu sebelum saudaramu minta tolong kepada kalian. Nah, kalau kalian peduli kepada keluargamu, orang tuamu, papa mamamu, itu berarti bahwa kalian menjadi putra-putri Allah, menjadi sahabatnya Tuhan Yesus yang baik. Berikutnya, apa yang kita teladani dari Bunda Maria, yaitu percaya. Bunda Maria percaya bahwa Yesus pasti melakukannya. Maka kita juga percaya, seperti Bunda Maria, kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga pasti bersama-sama dengan kita, menolong kita, memberi kita kemampuan untuk menjalani hidup ini, menjadi anak-anak yang baik, ya, menjadi anak yang nurut pada orang tua. Kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berikutnya, patuh, taat. Nah, pertama, kita patuh dan taat kepada Tuhan dulu, kepada Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu apa yang perlu kita patuhi? Dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dari ajaran-ajaran yang disampaikan dalam biak online seperti ini. Mari kita taat. Mari kita patuh. Karena orang taat, orang yang patuh kepada Tuhan itu adalah bukti orang yang percaya kepada Tuhan. Bukti orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah belajar pada hari ini dari Bunda Maria. Maka diharapkan bahwa kita mempunyai sikap seperti Bunda Maria, yang peduli kepada kebutuhan orang tua kita, yang peduli kepada kebutuhan sesama kita, dan percaya bahwa Bunda Maria menjadi perantara doa kita kepada Tuhan Yesus. Seperti Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan itu, perbuatlah apa yang dikatakan Yesus. Mari anak-anak, kita juga taat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria, perbuatlah apa yang dikatakan oleh Yesus bagi anak-anak, bagi Bapak Ibu, dan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Seperti yang telah kita ketahui, di bulan Maria kita diharapkan rajin berdoa rosario. Dalam doa rosario, adik-adik wajib menghafal doa Salam Maria. Aktivitas hari ini kita akan membuat dan menghafal doa Salam Maria. Bahan dan alat yang perlu disiapkan, yang pertama ada kertas HVS atau kertas bekas, juga bisa kalender bekas. Kemudian alat tulis, bolpen, spidol, dan kemudian krayon.
Untuk langkah yang pertama, kita lipat kertas HVS menjadi 2, lalu adik-adik menggambar telapak tangan sebelah kanan, menghadap serong kanan seperti contoh seperti ini. Langkah kedua, adik-adik menggambar rosario yang melingkar di telapak tangan seperti ini. Langkah ketiga, adik-adik menuliskan doa Salam Maria ke telapak tangan seperti ini. Lalu kita mulai hias dan warna seperti ini. Jadi deh, bagaimana? Mudah kan? Sekarang marilah kita doakan dan baca bersama doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, akhirnya aktivitas hari ini telah selesai. Sampai jumpa. Halo adik-adik, jumpa lagi di 2 Jari, 2 menit ajaran iman. Nah, adik-adik, kalau kakak menyebutkan Santo dan Santa, adik-adik pasti pernah mendengarkan Santo dan Santa. Ya, Santo dan Santa itu ada banyak loh. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa sih Santo pelindung adik-adik? Siapa sih Santa pelindung adik-adik? Tahu nggak ya? Nah, kalau adik-adik belum tahu, coba deh adik-adik tanya ke orang tua. Siapa sih Santo pelindung adik-adik? Siapa sih Santa pelindung adik-adik? Pasti nanti orang tua memberitahu siapa Santo dan Santa pelindung adik-adik. Nah, Santo dan Santa itu ada banyak. Misalnya nih, ada Santa Lucia, Santa Maria, Santa Benedetta, Santa Ana, terus Santo Yusuf, Santo Mikael, Santo Paulus, Santo Marinus, dan banyak lagi. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana Bunda Maria dan para Santo Santa membantu kita? Kira-kira gimana ya caranya Bunda Maria dan para Santo Santa membantu kita? Jadi adik-adik, Bunda Maria dan para Santo Santa membantu kita dengan memberikan kita teladan. Teladan tentang apa? Teladan tentang bagaimana menjalani hidup dan menjalani iman kita. Dan juga Bunda Maria dan para Santo Santa ini ikut berdoa juga loh untuk kita. Senang kan ya? Didoakan sama Bunda Maria, sama Santo dan Santa. Nah, sekarang pasti adik-adik sudah tahu kan bagaimana Bunda Maria dan para Santo Santa membantu kita. Pasti sudah tahu dong ya. Oke adik-adik, kakak akhiri ya 2 Jari hari ini. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Halo adik-adik, bagaimana Bia online pada hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, kita tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah merenungkannya, sudah bernyanyi bersama, dan juga sudah beraktivitas bersama. Nah, kali ini kita akan menutup serangkaian acara Bia online kita hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti serangkaian acara Bia online pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, agar selalu menjadi anak yang baik,
yang berbahagia selalu dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bantulah kami ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, meresapinya di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, hidup kami menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi di Dia Online minggu depan.